Kenapa sih orang selingkuh? Pernah nggak kamu lihat orang yang punya pasangan bisa dibilang sempurna, baik, cakep, mapan, perhatian, green flag, tapi tetap aja dia diselingkuhi. Dan maaf, biasanya selingkuhannya ini biasa aja. Dulu aku sempat bingung, sampai akhirnya aku kepikiran gini. Bayangkan saja tiap hari kita makan di restoran bintang 5. Menunya enak, gizinya ada, servisnya oke. Tapi tiba-tiba suatu hari kamu lihat ada tukang gorengan di pinggir jalan yang minyaknya itu udah hitam banget. Tapi aromanya bikin kamu pingin coba. Akhirnya hari itu kamu beli gorengan itu. Apakah kamu beli karena makanan bintang 5 itu gak enak? Enggak kan? Tapi kamu lagi pengen sensasi micin yang sebenarnya nggak sehat buat badan kamu. Orang selingkuh itu bukan karena pasangannya kurang. Seringkali mereka selingkuh karena mereka merasa bosan. Mereka mau mencoba hal yang memacu adrenalin. Dan kalau amit-amitnya kalian diselingkuhi, stop nanya kurang aku apa. Masalahnya bukan di menu kamu, tapi selera mereka aja yang mau makanan sampah. Lucunya lagi, selingkuh itu seringkali bukan tentang cinta baru, tapi soal ego. Kalau diperhatiin, orang yang memilih untuk selingkuh itu haus validasi. Di depan kamu, mereka itu udah kebaca, keburukan dia, kurangnya dia, dan mungkin mereka udah gak bisa ngebohongin kamu lagi dengan kata-kata manisnya. Nah, mereka butuh orang baru yang belum tahu apa-apa soal mereka. Mereka butuh panggung baru di mana mereka bisa acting jadi superhero, orang paling pengertian, atau mungkin orang yang paling tersakiti. Selingkuh itu adalah cara instan untuk mereka merasa wah tanpa harus usaha benerin diri. Karena benerin hubungan yang lagi hambar dan udah muak dengan pasangan sendiri itu butuh kerja keras, butuh deep talk, butuh menurunkan ego. Sedangkan dengan selingkuh tinggal DM, kasih janji manis, dapat kan validasi baru? Dan yang paling parah adalah orang yang otaknya udah ketagihan sama adrenalin mencuri, ada sensasi thrilling, sensasi yang mendebarkan, yang bikin ketagihan saat mereka sembunyi-sembunyi dan saat mereka hampir ketahuan. Atau pas mereka berhasil berbohong di depan kamu, itu candu, secara medis dopamin mereka naik saat mereka sedang melakukan kesalahan. Jadi, kalau ada alasan aku itu selingkuh karena kamu cuek, itu alasan paling bullshit. Ibaratnya, kalau lagi lapar itu makan, bukan mencuri piring tetangga terus nyalahin kompor di rumah. Dan pesan aku cuma satu, jangan pernah merasa harus jadi dokter buat penyakit mental orang kayak gini. Mau kamu bidadari sekalipun, kalau dia haus mentalnya, dia akan terus minum dari manapun itu. Lebih baik pergi, biarkan dia menikmati gorengan-gorengan yang minyaknya hitam itu. Dan kamu tetap stay di restoran mewah bintang 5 kamu, karena pada akhirnya hidup terlalu singkat untuk jaga orang yang tidak tahu cara bersyukur. Aku sih lebih baik makan enak sendirian daripada makan berdua tapi was-was terus. Coba komen kalau kalian pernah ada di posisi ini dan berhasil move on. Atau bisa kasih tips bagaimana kamu mengakhiri hubungan yang toksik. Oh iya, hai, selamat datang di channel aku, Diary Sri Mulyani. Subscribe kalau kalian tertarik dengan channel ini, karena di konten selanjutnya kita akan bahas lebih banyak tentang hal yang belum banyak orang ketahui. Dan jangan lupa share ke teman kamu yang butuh tahu hal ini. Bye-bye.